بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil hamdil mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi berjumpa dalam channel kita Urang Surau. Pada kesempatan kali ini ada sebuah video yang telah kita tampilkan tadi. Di sana ada seorang yang lagi sholat, kemudian di depannya berdiri ibu-ibu untuk berfoto bersama, dan bahkan ada di antara mereka yang mungkin takut ketinggalan untuk berfoto bersama sehingga tidak menghiraukan orang yang lagi sholat. Nah, tentunya apa yang dilakukan oleh mereka ini tidaklah patut dicontoh dan tidak pantas dilakukan di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu fungsi dari masjid itu adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara mereka ini berfoto secara berjemaah di dalam masjid, apalagi mereka melakukan itu persis di depan orang yang lagi sujud. Dengan kondisi ini, bagaimana Islam memandang kasus seperti yang kita tampilkan tadi? Tentunya apa yang mereka lakukan ini bertentangan dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah sabdanya, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, "Lau ya'lamul mar'u baina yadayil musalli famaza 'alaihi lakana ayyakiffa arba'ina khairan lahu min ayyamurra baina yadayhi." Andaikan orang yang lalu lalang di depan orang yang salat itu tahu apa akibat yang mereka dapatkan, niscaya mereka itu rela menunggu selama 40 ya daripada berjalan di depan orang yang lagi sholat. Di sini Abu Nadar mengatakan ya bahwasanya maksud di sini itu 40 tahun kah, 40 hari kah, atau 40 bulan, tidak dijelaskan di sana. Namun ya bahwa menunggu orang yang sholat itu, menunggu bahwa tidak lewat di depan orang sholat itu jauh lebih utama walaupun kita menunggu dalam kondisi lama. Karena apa? Karena akibatnya apa yang kita lakukan ketika kita lewat di depan orang yang lagi sholat itu dosanya besar sekali. Seperti apa yang terdapat di dalam kitab Naulul Autar. Dalam kitab Naulul Autar dikatakan orang yang lewat di depan orang sholat itu termasuk bagian dari dosa besar. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, tentunya ini mesti kita sampaikan supaya nantinya ketika kita mendapati orang yang seperti ini tidak lagi lalu di depan orang yang sedang sholat. Apa yang disampaikan oleh Imam Al-Baghawi di dalam Majmu' ala Syarah Muhazzaf, itu disampaikan juz 3 halaman 249. Beliau mengatakan ya bahwa lalu di depan orang yang lagi sholat itu adalah perbuatan yang diharamkan. Namun oleh Imam Al-Ghazali tidak sampai mengharamkan, hanya berstatus makruh. Namun menurut pendapat yang kuat, lalu di depan orang yang salat itu maka termasuk hal yang diharamkan. Maka ketika ada orang yang salat dapat lalu di depan orang salat, maka hendaklah ditahan ataupun dihalangi oleh orang yang lagi salat, itu diperbolehkan. Maka ketika salat, maka alangkah lebih baiknya dipasang sutrah. Apa itu sutrah? Yakni pembatas. Jadi dikasih pembatas di depan kita supaya tidak lalu lalang orang ketika kita lagi sholat. Nah, kalau ada orang yang lalu di depan sutrah, artinya di luar sutrah, itu tidak masalah. Namun antara orang yang sholat dengan sutrah itu tidak diperbolehkan, haram lalu di depan orang yang lagi sholat.
Kemudian di dalam kasus yang berada di dalam video yang kedua ini, di sana ada seorang guru, ya beberapa orang guru malah, mereka ini joget di depan dan bersamaan dengan anak muridnya dalam kondisi kehujanan atau mereka tuh berbahasa-bahasahan sehingga memperlihatkan di antara bentuk tubuh mereka. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tidak tahu apakah agama orang ini, ibu-ibu ini muslim atau tidak. Yang jelas apa yang mereka lakukan tidaklah patut, tidaklah elok dipandang di depan murid-muridnya. Tentunya ini akan menghilangkan maruahnya, akan mengurangi kehormatan mereka. Karena ini adalah perbuatan yang memang tidak cocok dan tidak layak ditampilkan di depan para muridnya, karena ini akan mengurangi maruah mereka. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surah Al-Isra ayat 37, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La tamsi fil ardi maraha. Janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dalam penuh kesenangan. Maka ayat ini kalau dikomentari oleh Imam Al-Qurtubi, beliau mengatakan istadalla ulama bihadhil ayat ala zammi ra'si wa ta'atihi. Ayat ini menurut para ulama menunjukkan bahwasanya ketidakbolehan, ketercelaannya orang yang berjoget-joget dan pelakunya, ya. Orang yang joget dan pelakunya ini termasuk perbuatan tercela. Ini yang disampaikan oleh Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya tentang menanggapi ayat yang telah kita sampaikan tadi. Kemudian apa yang disampaikan oleh imam mazhab yang lainnya, fadhahabal hanafiyatu wal malakiyatu wal hanabilatu wal kafalu minasyafi'iyati ila qarhati ra'si. Bahwa pendapat imam mazhab Hanafi, Maliki, Hambali, kemudian sebagian dari mazhab Syafi'i mengatakan bahwasanya perbuatan tersebut adalah perbuatan yang dimakruhkan. Artinya makruh, perbuatan joget-joget seperti itu adalah perbuatan yang dibenci. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, namun apabila jogetnya itu menyerupai orang-orang musyrik umpama, ataupun goyang-goyang bersifat erotis, ataupun goyang-goyang membuka aurat, kemudian goyang-goyang di depan bukan mahramnya, maka perbuatan ini terlarang. Ada yang mengatakan perbuatan seperti ini diharamkan. Kalau ada seorang istri joget untuk menyenangkan hati suaminya, maka itu tidaklah jadi masalah. Kemudian juga ketika terjadinya perang, kemudian ada tarian peperangan untuk menyemangati pasukan, maka ini pun tidak menjadi masalah, ya, selama tidak mengandung unsur-unsur syahwat yang menimbulkan syahwat bagi mereka yang melihat. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, barangkali ini yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan sedikit ini bermanfaat. Kalau ada salah dan janggalnya, mohon dimaafkan, karena sesungguhnya sejatinya kebenaran itu mutlak datang dari Allah, sementara kesalahan itu kebanyakan datang dari pribadi kita sebagai manusia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin.